Selamat pagi. Selamat pagi, geng duet. Oke, good morning. Selamat hari Senin. Ayo, kita merapat kembali. Kita ngobrol pagi hari ini di siaran pagi. Dinyalakan TikToknya. Kita sudah siap untuk menemani geng duet untuk mengawali minggunya. Selamat memasuki bulan Juni. Good morning untuk teman-teman semua. Desi, Baby Aini, Leoni, Ira, Marita, Nick, aduh semuanya yang muncul tuh. Sosialita Jelita, Nurintan, Kopi Gula Aren, hai sayang. Anya, Widya, Derby, Welcome Happiness, Farah, Macha, namanya Macha, Maleyaki, oke. Shanti, Lalibela, dimanapun teman-teman berada, semoga hari ini bangun dengan keadaan sehat, bangun dengan keadaan energinya pulih, siap untuk menyambut hari Mamet, siap untuk menyambut minggu baru, bulan baru di tahun 2025 ini. Buruh bahagia, tukang jualan. Kemarin kan aku posting ya promo podcast Duet With gitu di TikTok gitu. Terus saya bilang kan gini di postingan saya, tolong bantu support gitu, di follow, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman yang suka. Terus ada yang komentar gini, kok jadi sedih gitu. Terus aku bilang nggak sedih sih. Terus aku bilang kita menghargai komentar positif dan juga support dari teman-teman gitu. Asal komentarnya membangun. Kok jadi sedih? Terus aku bilang nggak sedih sih gitu. Kita memang dari dulu kita paling seneng kan membaca komentar positif. Nah, ada satu komentar masukan yang dia bilang, Om Dave, kalau bisa pas lagi siaran di TikTok tuh lebih aktif, katanya bacain kolom komentar gitu. Terus aku bilang, aduh thank you masukannya. Terus aku bilang, emang kalau aku siaran pagi tuh mataku suka kalah cepat dengan scrolling kolom komentarnya gitu, apalagi kalau udah sambil ngobrol sama Iwet gitu ya, karena membagi konsentrasi itu tidak mudah ya, harus ngedengerin Iwet ngomong, terus mikir nyambungnya apa, aku lebih mikirin ke konten gitu, jadi kadang konsentrasi ke Iwet, mikir mau ngomong apa, sesekali baca komentar gitu kan, jadi maaf kalau nggak semua komentar teman-teman tuh kalau kita siaran di TikTok kebaca gitu ya selama 1 jam ini. But know this for sure, walaupun komentar teman-teman nggak kebaca, kita nggak ke apa tuh namanya zaman sekarang, nggak ke notif, nggak ke acknowledge gitu, but we value each one of it gitu. Nah, bicara mengenai komentar positif yang masuk ke direct message, baik di TikTok atau di social media platform lainnya, dan juga di kolom komentar di YouTube di podcast Duet With, kita juga berusaha sedapat mungkin untuk menampung semua masukan, kritik membangun dari teman-teman yang setia menonton. Saya menegaskan dan meng-highlight masukan dan kritik membangun karena masih ada aja masukan dan kritik serta komentar yang out of context gitu. Mohon maaf buat teman-teman yang sibuk cari perhatian dengan melontarkan dan buang sampah, kayaknya ini bukan tempat yang tepat deh untuk kamu untuk mencari perhatian. Jadi saya sarankan teman-teman yang mau buang sampah, mendingan matiin sosial medianya, matiin TikToknya, tekuk lutut, berdoa. Iya, ya. Kalau udah nggak tahu mau ngapain, daripada buang sampah sama orang lain, mendingan berdoa. Ya toh? Nah, jadi itu aja sih. Aku kepikiran, oh oke deh, besok pagi sebelum ngobrol sama Iwet, mumpung nih aku masih punya waktu, aku mau say hi ke teman-teman yang emang udah masuk gitu. Dan sedapat mungkin acknowledge teman-teman sekalian ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, hai Rina, tim penonton dan menyimak, betul, terima kasih. Fadi, Indri, Jessica, each one of you. Bener, banyak orang stres, jangan berbagi stres. True that. Popo, Monci, Dita,
Suara aku entah kenapa tuh jadi kayak Lia, jadi agak sore throat gitu. I don't know what happened. Semalam ntar aku ceritain pas Iwet udah datang mungkin ya biar nggak dua kali. Rentetan peristiwa semalam seperti apa. God bless you too. Yes. Makan gorengan ya Kak Dev. Nah, enggak sebenarnya. Cuman nggak tahu bangun puber. Yang puber yang mana nih? Sore throat atau cari perhatian? Kayaknya yang cari perhatian ya. Nah, coba kita cek ya. Kayaknya Iwet sudah. Oh, bukan. Oke. Iya, minum air lemon. Nah, aku tuh udah lama nggak minum. Aku punya Hi Mutual Bake, selamat pagi. Aku punya ritual yang juga udah lama nggak aku ulang pagi hari. Saya menyeduh apple cider vinegar yang udah saya rendam dengan chia seed, terus aku minum dengan air hangat. It cleanse the guts early in the morning, tapi harus diminum pagi hari saat perut kosong. Tadi pagi saya minum itu. Agak sedikit membantu dan abis itu langsung panggilan alam nomor 2 hadir ke kamar mandi. Jadi sebelum, yes, apple cider vinegar. Jadi sebelum tadi siaran, I've done my bestness. Begitu. Oke. Nah, teman-teman, rupanya juga kondisi, aku nggak tahu ya, teman-teman tuh ada di belahan Indonesia sebelah mana. Hai Brunei, kalau di Jakarta kondisinya tuh lagi entah tingkat polusinya lagi tinggi, entah kondisi cuaca yang disebut pancaroba atau apa nggak ngerti ya. Kadang mendung, kadang panas. Jadi banyak circle kehidupan saya tuh yang lagi flu. Flu, batuk, pilek gitu. Jadi ini adalah sekali lagi reminder. Oh, judulnya betul. Aku juga baca di berita. Kemarau basah. So, this is also a reminder untuk kita semua untuk menjaga kondisi kesehatan masing-masing ya. Kalau memang lagi flu, kondisi sedang tidak fit gitu, diperhatikan asupan vitamin melalui makanan, satu, istirahat, tidur, badannya berarti butuh istirahat. Dua, tiga adalah suplementasi. Suplementasi itu apa aja sih? Vitamin C, fish oil, vitamin D, stuff like that gitu. Yang cocok yang mana anti probiotics, yang cocok yang mana tiap orang beda-beda. Tapi saya dikasih tahu Holy Trinity dari suplementasi itu oleh teman saya, Debbie Jean Marie, ahli naturopati orang Indonesia yang tinggal di London, yang punya base komunitas juga, komunitas hidup sehat di Indonesia, naturopati, Root for Life kalau teman-teman mau Google. Holy Trinity dari suplementasi itu adalah vitamin C, fish oil, dan vitamin D. Jadi kalau, vitamin suplementasi itu kan mahal ya gitu. Nah, sisihkan uang gitu untuk tiga disebut Holy Trinity karena apa ya bahasa Indonesianya? Yang penting lah gitu. Tiga yang paling utama lah gitu. Vitamin C, uh, fish oil, begitu, dan vitamin D, gitu. Jadi saya juga nggak selalu punya waktu dan budget ekstra untuk suplementasi yang aneh-aneh, tapi minimal this three things yang saya selalu ada di my drug cabinet gitu. Jadi saya kombinasi aja kalau ditanya apa. Sekarang saya fish oilnya pakai Nordic karena EPA-nya paling tinggi. Agak pricey memang. Terus probiotics-nya saya ganti-ganti. Lagi lihat di TikTok ada produk lokal, harganya cukup bersahabat. Ponakan saya udah coba produk lokal. Aduh apa ya namanya, punya Kalbe tuh, Repeat ya. Itu ponakan saya udah coba, oke gitu. Harganya juga oke. Jadi si probiotics tidak selalu mahal. Rilus, that's it. That's it. Kok repeat? Repeat mah buat sanitasi ya. Rilus. Nah, ya, Rilus. Betul kan?
Iya, Iwat mana? Nggak tahu Iwat mana. Ya harusnya kan dia udah ngeh ya jam 7 waktunya siaran. Semalam aku udah say hello. Siaran nggak? Dia bilang siaran. So, well, aku mulai aja. Anyway, kita tunggu aja sampai sekitar 7.30. Kalau nggak ada, kita sudahi. Rilus, ponakan aku udah coba dan cukup. Walaupun kan kita punya ini ya, teman-teman punya borderline jumlah bakteri baik yang harus dicukupi. Setahu saya orang dewasa itu 15 juta ke atas deh. Oh, nah dicari aja. Nah kalau Rilus itu ternyata satu kapsulnya di bawah 15 juta, ya minumnya lebih dari satu aja gitu. Just double the portion, ya nggak sih? Oh, vitamin D saya juga beli di TikTok Shop tuh. Aku lupa ya mereknya apa, tapi saya pilih vitamin D yang dilengkapi dengan vitamin K. Betul. Nah, ada yang bilang gini, Kak, vitamin D itu kita tinggal di negara tropis, harusnya kan gratis. Betul. Pertanyaannya, apakah semua dari kita punya waktu untuk secara sadar, intentionally berjemur matahari? Nah, ini mohon diralat ya ilmunya. Saya tuh dapat kalau teman-teman tahu lebih baik, saya tahu dapat ilmunya dari Debbie Jameri. Serajin-rajinnya kita berjemur matahari setiap hari, eh tetap kurang tuh asupan vitamin D kita. Jadi perlu di boost up dengan suplementasi. Iya, tapi kalau teman-teman memilih nggak mau minum suplemen, mau jemuran matahari aja, monggo. Tapi jemuran mataharinya 15 sampai 20 menit minimal loh. Ya, terpapar, expose your skin as much as possible. Jadi kalau bisa nggak pakai baju, nggak pakai topi, nggak pakai jangan 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 banyak area yang ketutup. Silahkan gitu. Iya. Katanya nanti gosong apa enggak. Nah, mulai aneh-aneh deh tuh ya. Ya, dicoba aja. Gosong apa enggak, nanti cerita deh kalau emang akhirnya jadi gosong. Kudunya mah enggak ya. Oh, oh. Oh, memang kayaknya kita agak takut apa kulitnya berubah, agak takut ada flek gitu. Jadi menghindari terpapar matahari ya. Tapi sebetulnya 15 sampai 20 aku udah sering tanya sama Debbie, harusnya sih enggak sih kalau dilakukan dengan cara aman dan di jam yang aman gitu. Anyway, bicara mengenai podcast Duet With, hari ini adalah betul vitamin C, D3, K2 kata Ramdan cukup. Telepon Iwet, teleponnya aku udah pakai lagi siaran. Anyway, nggak apa-apa, udah biarin aja. Aku tadi mau bilang, bicara mengenai podcast Duet With, hari ini adalah hari Senin. Kalau teman-teman sudah mengikuti perjalanan podcast Duet With, teman-teman pasti sudah tahu jadwal tetap kita. Hari Minggu biasanya kita bocorin trailer episode baru dari Duet With. Hari Senin jam 7 biasanya hadir tuh episode baru dari Duet With. Jadi ditunggu saja apabila teman-teman ingin menyaksikan premier Duet With berbarengan. Jam 7 malam nanti akan kita lakukan bersama-sama. Jam 7. Kalau nggak keburu, ditonton aja lewat jam 7 berarti episodenya sudah ada di kanal YouTube kita. Oke? Yes. Also, saya juga sudah mencatat, kan kemarin beberapa waktu lalu, saya nanya, kita tuh punya keinginan untuk mensupport local Indonesian author. Sebentar, saya minum air putih dulu. Saya jadi tanya sama teman-teman yang suka baca buku penulis Indonesia, tolong dong kasih saran penulis buku bahasa Indonesia yang sedang teman-teman nikmati, siapa dan apa. Nah, I got the list
From your recommendation, saya akan bacakan list rekomendasi penulis Indonesia dari teman-teman. Dewi Lestari, Reda Gaudiamo, Ika Natasha, Jenar Maesa Ayu, Andre Hiraka, Kang Maman, Andre Hiraka. Ya, this is new for me. Ada content creator juga ternyata penulis Ramaditya Adikara, Oki Mandasari, Norman Erikson Pasaribu, Fatris MF, dia bilang ada bukunya yang layak dibaca, judulnya Indonesia dari Pinggir. Also, orang bule yang udah tinggal di Indonesia, dia menulis Indonesian Trilogy, Alan Brain, Brayne. The books are Jakarta Shadow, Kuta Bubbles, dan Lombok Flames. Itu katanya 3 ini menarik sekali. Jadi kalau teman-teman masih punya rekomendasi penulis lain, boleh DM ke saya. Nanti saya akan banking. Nanti kita akan coba hubungi satu persatu. Raditya Dika ya. Duh, masih mau nggak ya Raditya Dika? Tulis deh. Raditya Dika menerima undangan kita. Raditya Dika. Okay. Leila S. Hudori. Oh, that's also nice. Begitu ya. Raditya Dika bagusnya membahas finance. Iya, tapi kan Raditya Dika penulis buku dan Terelie. Yes, ponakan aku senang banget baca Terelie. Terelie. Eka Kurniawan. Wait. Eka Kurniawan. Iya, rata-rata anak ABG suka ya Terelie ya. Aku dengar kabar katanya dia penulis yang tinggal di Depok tuh. Ria SW. Sofina kita udah pernah wawancara sayang. Oh, Iksaka Banu. Banyak ternyata. Ardi Alfi. Iya, Dewi Lestari kan tadi udah. Kata Puan, Asma Nadia. Mira Asmara. Trinity Traveler aku udah beberapa kali wawancara. Oka Rusmini. Ini I take it, your recommendation di kolom komentar masih beneran ya, nggak pada bercanda ya. Kadang aku suka nggak bisa membedakan mana yang beneran, mana yang bercanda loh. Panji kita udah pernah wawancara. JS Kairen. Interesting. Nggak kak, serius. Oke, good, thank you. Brian Krishna. Brian Krishna itu bukannya yang tadinya pendeta itu ya? Krishna. Kata Puan. Oke, got it. Kata Puan. Bentar. Indah siapa tadi? Lanoko. Semua serius. Oke, cool. Sira Basuki, I'm racing. Wait, I'm racing. Sita Karina. Oh, Indah Hanoko. Wait, Indah Hanoko. Semua serius. Love it. Kay Ailan. Pah sopo? Fah siapa tadi sayang? Fah siapa? Kelewat. Fah Gibran. Oke, Andre Hirata tadi udah. Marcella FP. Oke. Setahu aku Marcella FP itu pen name deh. Boy Chandra. Oke. Maaf ya, 1 menit lagi kita membahas mengenai rekomendasi buku. Ayu Utami mungkin maksudnya. Rintik Sendu nama orang. Oh, Marcella nama bener. Oke, cool.
En Hadini, Ika Natasha, oke. Lenggorini, Agnes Jessica. Oke, thank you. Ih banyak ya, ternyata geng duet yang suka nonton TikTok live kita ini yang suka baca buku ya. Good, good to know. Hebat, 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 hebat. Thank you loh, senang banget. Udah 7.20, thank you. Saya akan tampung dan saya akan proceed ke teman-teman untuk bisa dihubungi dan di research sedikit dan dicari tahu dan dikontak satu-satu para penulis ini. Ya, oke. In the meantime, buat teman-teman yang bertanya rekomendasi buku, dari kemarin saya masih menerima rekomendasi buku dong, long weekend aku mau baca buku. Nah ini My Latest Conquest dan rencananya saya akan baca akhir pekan ini. Dan beberapa geng duet bilang sudah beli dan akan dibaca akhir pekan ini. Ini tulisannya Dr. Andreas Kurniawan, seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. So, ini adalah buku kedua dari Dr. Andreas Kurniawan. Jadi, silahkan teman-teman baca, teman-teman beli, kalau teman-teman mencari teman untuk akhir pekannya. Ya, aku udah baca buku pertamanya, Mengatasi Duka dengan Cuci Piring. Kemarin kita juga udah live bareng bersama Dr. Andreasnya. Sudah ada di-upload di beberapa re-uploader. Saya lihat Pusaka 9 sudah upload. Jadi silahkan dicari. Biasanya Indonesia Meracau juga sudah upload, tapi aku belum nonton ulang. So, ditonton ulang aja. It's a very good content. It's a very beautiful, lugas, sederhana buat teman-teman yang sedang bergumul mengatasi duka. Kita bisa mendapatkan pointers untuk bisa meregulasi perasaan duka, anjay, meregulasi bahasa gue. Nah, ini adalah buku keduanya. Seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Mahal apa enggak? Aku beli ini 79.000 ya di e-commerce-nya Gramedia. Dicek aja di TikTok Shop ada, di beberapa platform ada kok ada. Oh iya 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 iya. Aku tuh juga punya temen loh, temen kuliah. Anya, dia penulis buku. Loh, dia juga bikin komunitas bunga matahari apa gitu. Iya. Anyway, gimana? Karena saat ini kayaknya saya sendirian. Menurut teman-teman, saya lanjutin atau saya sudahi aja kebersamaan kita hari ini? Minggu ini tuh memang ada long weekend. Kalau tadi teman-teman nanya long weekend dimulai hari Jumat, akan lanjut siaran apa enggak, tergantung jadwalnya Iwet ya. Aku belum bisa memutuskan, daripada aku memutuskan nanti salah. Nanti kita tanya ya. Oh, Iwet udah halo. Wait. Itu dia. I got sore throat. Halo, Hai. halo, Cek. halo. Aduh gila, mata babi gue. Aduh. Halo. Sebentar. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Coba, masih Maaf ya. Bentar. Apa yang kurang ya? cek. Halo. Nah, Kalau segini nggak kedenger, nggak feedback ya? cek. Nah, udah. Di mana Dia lagi pasti. tuh si earphone ya Allah? Oh di sini. Lagi maafin aku. Aduh, ya Allah. Kamu tidur jam berapa semalam? Aku tuh tidur jam 12. Apa Oh, 12 kurang gitu. memang larut ya. Larut. Aku tuh banyak cerita sebenarnya kemarin. Udah Masa?
Pas pulang tuh aku udah gini, ya ampun. Ini eh long weekend aku diisi di Java Jazz tuh banyak ceritanya. Oh masa? Aduh, capek kayaknya ya kerja dan ngangon ngangon mood di Java Jazz Kemayoran. Iya, Kemayoran kemarin. Jimat lumayan 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 ampuh. Dalam arti banyak Banyak yang yang ajak kenal. foto, iya banyak yang ajak Oh, foto. Pada salam sama Kak Dev, pada nanya kenapa Kak Dev kok nggak datang. Ingin bilang gini ya Bapak Ibu, nggak harus setiap acara tuh kita berduaan, nggak harus gitu. Tapi ya aku jawabnya, gue nggak salah nih, lo nggak terlalu suka kan acara-acara kayak gitu kan? iya. Nah ya Se- udah, berarti gue bener. Sebenarnya gue tuh menikmati nonton musik, nonton pertunjukan gue menikmati, tapi gue nggak menikmati jauhnya tempat, riuhnya Nah, menuju lokasi, nunggu ngantrinya, gitu-gitu sama iya, Java Jazz gitu kan kayak ada beberapa venue gitu kan, kita harus pilih gitu kan, kayak yoga festival heeh, gitu kan, heeh, ini gitu. heeh. Itunya aku pusing. Mm-mm. Heeh, heeh, itu. Terus abis itu gue nonton Krisdayanti. Ih, gila. Gue lihat tuh postingan lo. Gila, Krisdayanti. Kayaknya Gila. belakangan KD Edan. lagi ganti stylist ya. Aku cek postingannya lagi sama Wanda Hara. Iya, Postingan bajunya gayanya lebih fresh, I have to say. iya. Bo, kemarin itu KD sukses memikat uh, target segmen baru. Ah, yaitu Z atau Alpha. Z. Z. Hmm. Z dan yang millennials. Jadi, tadinya kan gitu ya, kayak, penyanyi ibu-ibu gitu ya. Ngapain sih nonton gitu kan? Ya kayak mungkin dulu gue kalau misalnya ini maaf punten ya, misalnya Grace Simon konser gitu, gue kayak ngapain ya gue nonton gitu kan ya. Iya, Tapi atau mungkin kemarin Bob Tutupoli, Om Bob atau Kus Hendratmo gitu. kalau nggak acara kawinan atau acaranya om tante gue atau eyang gue tuh gue nggak akan lihat gitu penampilannya beliau ini. Terus kemarin itu karena banyak Gen Z dan juga yang millennials di Java Jazz, akhirnya mereka nonton Krisdayanti. Mereka semua tepuk tangan loh. Hmm. Mereka semua gini, dia ternyata bagus banget ya. Terus gue bilang gini, nah ya iya, makanya dia namanya diva. Gitu, satu. Terus yang kedua, ternyata dia lucu banget loh. Kan Oh KD iya, menghibur banget ya, Bo. iya. KD kan menghibur banget kan. Terus mereka bilang gini, ternyata dia lucu sekali. Gue bilang, dia itu salah satu penyanyi Indonesia yang sangat entertaining. Mereka nggak tahu. Karena bayangannya mereka tuh kalau penyanyi, ya udah di atas panggung nyanyi aja. Sementara kemarin KD deprok di panggung. Kenapa kecapean? Bukan Atau dong. ngobrol sama yang di bawah gitu? Ngobrol sama yang di bawah. Dia kan nggak bisa. Nggak ngobrol sama orang kalau lagi perform ya. Sementara panggungnya tuh dia di hall BNI yang tinggi banget. Hallnya tinggi, panggungnya tinggi banget, pakai barikade segala. Terus udah gitu dia udah mulai akhir-akhir itu udah nggak tahan gitu. Tengah-tengah dia gini, sini dong, maju sini gitu. Coba ceritain kisah cintanya gitu. Terus pas ditanya ternyata orang Malaysia, dia gini, aduh kamu dari Malaysia jauh-jauh ke Java Jazz. Iya, nonton KD dia manggil dirinya di Malaysia. Kan KD, KD akhirnya dia deprok di bawah. Sementara gue gini, nggak bisa bangun nih abis ini, nggak bisa bangun, bener nggak bisa bangun. Gue ya pas lu bilang Deprok kan gue zoom in, kan gue suka penampilannya dia ya, gue zoom in postingan fotonya dia. Gue gini, itu celana ketat banget loh. Iya, gue cuma takut robek, awalnya nggak bisa berdiri.
Iya, itu celana ketat banget untuk bisa mendapatkan siluet badan seaduhai Iya, itu. Jadi iya, waktu lu bilang deprok, ya itu sih bukan sulit bangun karena tua, enggak, karena celananya ketat, brur. bener. Bukan masalah tuanya, karena celananya ketat banget. Gue udah gini, itu ketat banget loh celananya, itu ketat banget loh celananya. Tapi dia berhasil, she made it. Nggak cukup namanya KD ya, Bo. Kan bukan KD, namanya kalau lo udah dapet nih pancingan dari penonton, bablas dong lo. Iya, biasanya Nggak, lebih terbakar oh, rasa oh, percaya oh, diri. oh, oh. Turun dari panggung ke bawah, Hmm. nggak ada tangganya. Jadi gendong. Dia turun, entah dia loncat, entah apa dari panggung itu, dia turun, begitu dia balik dia gini, hey, siapa yang mau bertanggung jawab naikin saya ke atas? Dalam hati gue, lah, yang inisiatif turun lu. Iya. Jadi, Tapi kan lu bilang ini apa stamina panggungnya luar biasa. Terus geng-geng keren pada banget. komentar di bawah olahraganya juga dia soalnya nggak putus. Iya, That's true. That's setuju, true. That setuju. is so true. Ini sebenarnya gue nyambung sama sebuah cerita yang udah gue simpen dari kemarin-kemarin sebenarnya. And that is Indonesia Krisis Entertainer Muda. wow. Wow, huhu. What do you mean? Bukannya anak muda banyak banget yang kreatif-kreatif sekarang yang Menarik ya. Kita bukan kekurangan talent musisi, enggak. Kita bukan kekurangan talent host, enggak. Ada, tapi entertainer. Kamu bisa bedain enggak? Oke, coba. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Yang disebut Iya, yang membedakan entertainer dengan hanya sekedar penyanyi. Aku menggunakan kata hanya ya, tidak iya, bermaksud iya, mengecilkan for the sake of discussion. Sehingga iya, kontras dari hanya iya. sekedar penyanyi, stand up comedian, pelawak, MC, and so on and so on. Apa ya, Kak? Oke. Entertainer itu kan kita mulai dari definisi dulu ya, pengertian dulu supaya semua itu sama. Berasal dari kata entertainment. Hmm. Entertain, to entertain, artinya apa? Menghibur. Menghibur itu kan full package. Setuju ya kita sampai sini ya? Full package itu apa? Misalnya dia adalah seorang MC, dia bukan hanya membawakan rundown-nya, tapi dia bisa mengembangkan, dia bisa berinteraksi, dia bisa bercanda, dia bisa menghidupkan suasana, dia bisa membuat orang terhibur sehingga keluar dari ruangan itu semua merasa seru sekali ya acara hari ini. Begitu pula dengan penyanyi, biduan maupun biduanita. Ya, ketika mereka perform di panggung, itu bukan cuma nyanyi suaranya bagus. Menurut gue orang yang bisa bernyanyi suaranya bagus tidak sedikit. Banyak. Banyak yang bisa. Tapi ketika dia menjaga, mulai dari dia nyanyinya bagus, dia berinteraksi dengan audiens, dan dia menjaga penampilannya di panggung, itu susah. Susah nyarinya, Dave. I agree. You agree? Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gini, jadi kantor tempat gue bekerja akan bikin sebuah acara. Acara lah, gue nggak akan nyebut acaranya apa. Acara yang ditujukan untuk Gen Z. Gitu ya. Ditujukan untuk Gen Z, lalu kemudian hostnya orang tua. Seumur gue, seumur kita. MC-nya. Terus gue gini, ini orang ini si itu kan? Gue bilang gitu. Iya. Terus udah gitu, ada satu lagi opsi. Ini si itu kan? Iya. Terus gue gini, maaf ya, bukannya mereka udah bapak-bapak ya? Gue bilang gitu. Terus orangnya bilang gini, maksudnya mas, karena ini acara buat Gen Z, sebaiknya Gen Z juga ya? Iya, kalau bisa yang idolanya mereka juga. Terus dijawab, ini orang TV loh, orang TV. Orang TV loh, Dave ya. Dijawab gini, itu mas, kita kesulitan. Kita nggak punya
host yang masih muda, tapi bisa menghibur. Terus gue gini, masa gue bilang gitu? Iya, nggak ada. Terus gue keinget, gue pernah cerita sama lo kan, Dave? Anak-anak penyiar radio itu nggak mau nge-MC. Oh iya. Iya kan? Terus gue bilang, oh iya lagi, di radio juga kayak gitu. Anak-anak itu nggak mau nge-MC. Terus pada gini, akhirnya jadi melebar tuh pembahasan. Kenapa ya? Terus gue bilang, ada kemungkinan karena digital sih. Karena mereka hidup di zaman digital, mereka terbiasa lihat screen seperti ini. Sehingga mereka tidak berani untuk interaksi langsung dengan manusia. Gitu. Komika nggak bisa nge-MC. Mereka lucu. Tapi nggak bisa nge-MC. It's different thing. Iya. Kalau teman-teman kan ramai ini di kolom komentar, ini itu nama itu gitu. Betul, kita nggak bilang nama-nama yang teman-teman sebutkan bukan entertainer. Kalimat dari Iwet adalah kita ini kekurangan entertainer. Bisa jadi yang nama-nama yang teman-teman sebutkan adalah masuk di dalam list entertainer, tapi ternyata kurang banyak yang. Kurang banyak. Itu loh maksudnya. Iya, maksudnya gitu, kurang banyak. Dan berhentinya tuh di yang millennials. Abis itu begitu turun ke bawah, lu sebut satu nama, sulit loh. Sulit. Iya. Kemarin juga gue tuh sempat ngobrol sama ada tim TV, kan gue masih ada punya acara TV tuh, terus kita suka, kan kita bintang tamu kan ganti-ganti gitu ya, Wet ya. Terus kan selesai syuting kan kita biasanya dapat evaluasi ya. Episode yang ini performanya nggak terlalu baik, gini gitu. Dan rata-rata kebanyakan gitu, mereka mengakui gitu. Aku tanya, lah kalian kenapa ngundang si A gitu sebagai bintang tamu? Biasanya gitu, aduh ternyata pendiam ya kak, gue gini lah, kenapa kalian ngundang si A gitu? Soalnya aku nonton YouTube-nya kak, aku nonton kontennya kak, seru banget kak, tapi ternyata begitu dijadiin bintang tamu nggak seseru di kontennya ya. Iya emang gitu ya kak, ternyata rata-rata gitu. Emang orang tuh beda nature-nya, mereka di kontennya tuh mungkin mereka ini menganggap ini safe space-nya dia ya. Begitu interaksi langsung dengan orang gitu, rasanya beda dan mereka belum nyaman, belum ada di pakemnya dia, sedikit kikuk gitu. Jadi personanya tuh tidak keluar gitu. Setuju. Nah, tapi juga ya gue tuh pengen mengaddress this issue also. Jangan sampai juga Wet gitu. Kita nih sebagai penikmat dunia hiburan dan para decision maker dari dunia hiburan terlambat menurture bakat-bakat dan bibit-bibit baru. Itu ngerti nggak lo? Maksud gue, contoh for the sake of discussion, contoh gitu ya, orang se-entertaining KD deh, contoh yang tadi kita bahas. Waktu pertama kali dia nyanyi dan pertama kali dia manggung pasti kaku, Bo. Tapi karena dia mendapatkan kesempatan terus, akhirnya dia bisa jadi sekarang, ya dong. Nah, jangan sampai kita nih sekarang terlambat memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk muncul dan berkembang, sehingga akhirnya kita nggak punya entertainer lagi gitu. Begitu yang udah ada sekarang gone, habis. Betul. Di kolom komentar jadi rame banget nih. Guys, yang kalian sebutin itu milenial semuanya. Kita ngomonginnya yang milenial sama Gen Z ke bawah. Itu sulit. Cuma gini, Dave. Gue nggak tahu ya. Sama satu lagi memang kayaknya jangan deh menutup diri dengan malas nonton dia kan udah tua gitu. Jangan deh. Karena justru dengan begitu lo akan belajar. Dan gue nggak ngomong bukan cuman host atau MC ya, Dave. Tapi juga semua penyanyi. Semua lini. Kemarin itu KD perform sama 3 penyanyi muda satu panggung. Acaranya bagus banget dan menurut gue premisnya bagus. Sing along tribute to Titiek Puspa. Titiek Puspa kan lagunya box office hit semua, Bo. Bener nggak? Yes. Harusnya rata lah semua orang tahu. Dan gue tuh tergelitik karena
lucu banget nih, satu, KD dipasangin sama penyanyi-penyanyi muda yang lagi hits, lagi happening sekarang. Gue nonton. Gue gini, ya baru penyanyi pertama tuh, ya nyapanya ya flat aja, selamat malam semuanya, apa kabar? Malam ini sebuah kebahagiaan, kebanggaan saya bisa ada di panggung ini untuk memberikan tribute untuk Titiek Puspa. Nyanyi dia. Gue, oh ya udah. Kita sambut berikutnya si Anu. Si Anu datang masuk nyanyi. Gue gini, nggak ada apa nih, apa kek. Maksud gue, I was expecting ada interaksi, ada apa gitu. Iya. Nggak ada. Satu lagi. Begitu KD masuk, blar! Selamat malam! Dari belakang panggung udah masuk, begitu dia jalan. Musik udah mulai. Deng, 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 deng. Cereng, nyanyi dia. Gue gini. Ya, kelibas dah. Iya, betul. Komentar teman-teman di kolom komentar bener banget gitu. Jangan sampai kita terlambat meregenerasi, memberikan panggung kepada bakat-bakat muda juga. Jadi mungkin the key adalah untuk nyemplungin mereka sama nyampurin mereka sama yang senior supaya mereka lihat secara langsung ya di off air itu seperti apa tempaan dan tempaannya bahwa dunia itu nggak cuma selebar daun digital. Dunia itu dunia tidak selebar daun digital. Tidak selebar layar handphone. Nah, nyambung soal itu adalah, dulu tuh gue nge-MC lumayan muda sih, Dave, mulainya. Dan ya mungkin karena zaman kita dulu, zaman analog ya, sehingga mau nggak mau lo harus nyari uang hanya dari MC off air kan. Kalau lo siaran radio, maka lo nyari uang dari MC off air. Dan dulu tuh gue sama Panji punya sebuah istilah, dimana menurut gue itu adalah tempaan kita untuk bisa berinteraksi sama orang. MC pasar kain, toko kain. MC toko kain tuh MC pameran, Bo. Lo tahu kan MC pameran tuh kayak apa capeknya? Lo di blok jadwalnya seharian dari pagi sampai malam. Lo naiknya shift-shiftan. Lo tarik nafas ya, masih inget banget kan momen itu? Lo naiknya shift-shiftan 1 jam tapi dijeda-jeda, dan dalam 1 jam itu lo perform full, nggak pakai musik, nggak pakai apa, it's just you and the audience and the product knowledge. Lo harus ngebawa crowd datang ke dalam tempat itu, lo harus entertain mereka, lo harus kasih hadiah dalam bentuk quiz atau games, dan terakhir lo harus jualan. Dan gue cuman gini, it's a skill. Nah gini, gue setuju. Jadi sebetulnya akhirnya kita nyampe di muaranya bahwa kita agree ya, kan Indonesia krisis entertainer gitu. Terus kita juga agree bahwa bakat-bakat muda ini perlu diberikan kesempatan dan panggung untuk bisa belajar dari seniornya. TV, media, jangan terlena juga makanya yang itu lagi tidak memberikan panggung kepada bakat muda. Kita nggak menurture mereka, ya kan? Kita agree. Dan kita tadi setuju caranya adalah untuk mengajak yang Bloods ini untuk nyemplung bareng belajar kerja praktek lapangan lah ya kasarnya. PKL. Iya kan, kerja praktek lapangan biar mereka ngelihat di dunia nyata di luar dari dunia digital. Kalau dunia digital lu jagonya beb, nggak ada lawan lu semua nggak ada lawan, lo nggak ada lawan. Tapi sayangnya dunia pekerjaan nggak cuma di digital aja. Akan lebih jago, lo akan lebih hebat kalau dunia digital lo jago, dunia offline lo jago juga. Hebat lo. Jadi ini adalah ajakan untuk senior, untuk mentoring, ya kan? Dan juga untuk menyiapkan medium untuk itu. Nah, ini nyambung Iwet. Kemarin semalam gue memenuhi undangan dari Danjo Hyoji dari timnya Mas Dana Maulana. Dana sama istrinya siapa? Prinka? Casey. Teman sepanggung catwalk gue, Prinka Casey. Gila.
Sama Renata, sama Pringka, sama Reti Ragil tuh ya, lu ya. Lu Ya. 4 diva tuh ya, jejer kalau jalan ya. Hmm, hmm. Itu ibarat kata Cindy Crawford, Naomi, sama Linda Evangelista tuh ya. Iya, Pringkat, Reti Ragil. Ini boti bantet ya, say. Ntar mereka segini-segini semuanya ya. Hadir kemasan saset, Eko. Anywho, aduh maaf ya kalau gue batuk-batuk. I think I'm coming down to a sore throat. Anywho, gue tuh kan biasanya menghindari undangan event hari Minggu, Web. Karena minggu itu kalau gue nggak kerja, itu waktunya gue untuk istirahat. Tapi karena kan kita tuh duet with kan suka pinjam baju sama desainer. Betul. Dan kita baru pinjam bajunya Danjo Hyoji. Masa sih gue nggak menyempatkan diri datang? Ya. Gue diundang lah ke event penutupannya Indonesia Fashion Week di JCC. Ya. Terus? Gue udah lama nih nggak datang ke undangan event di JCC. Gue kan selama ini undangan fashion show di hotel gitu ya. Kemarin gue undangan lah di JCC. Udah, gue datang, undangan jam 7, kita mulai ngantri dari jam 7 kurang 15, pintu baru dibuka 7.30. Gue di infonya sama yang ngundang, gue dikasih tiketnya VVIP, tapi ternyata free seating. Jadi first come first serve gitu. Needless to say nggak jadi duduk di depan, ya gue ambil aja bangku yang paling kosong. Gue duduk lah, nunggu cukup lama karena banyak pejabat negara hadir, satu-satu masuk, bla 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 bla. Terus ini untuk memberikan, gue tuh niat banget untuk nonton. Abis itu speeches, lo tau dong kalau acara kayak begitu kan speechesnya cukup panjang ya. Tapi gue terhibur karena gue bisa melihat Ibu Widi dari jauh dengan berliannya, Jador dengan sepatu lubutangnya, love it, dengan baju ketat dan perfect fit. Ibu juga gue bisa melihat penampilan dari President Director Indonesia Fashion Week, Poppy Darsono. Itu tuh kayaknya naik tingkat orgasmic pleasure gue dari lihat Ibu Widi terus Poppy Darsono. Dengan rambut boben. Blazer gold, rok pelok dengan kain Prada, bukan cuman menjuntai dan menyeret panggung, menggeser panggung, literally roknya gede banget. Anyway, the point of my story adalah, sabar sedikit ya, nyambung dengan topik yang tadi Iwet bahas mengenai senior dan junior dan merging together, belajar sama-sama supaya kita nggak krisis. Kan ada beberapa desainer show jadi satu. Ada batik gobang, ternyata batik Betawi itu baru. Batik gobang, terus ada Filipinos designer Coco Gonzalez, terus ada Indonesian designer Nuance gitu, terus Danjo Hyoji, baru terakhir tutupan megah Poppy Darsono dong. Nah, the point of my story adalah gini, gue tuh udah nahan pipis, lapar, kelamaan, udah jam 10 lewat. Tadinya gue tuh cuman berencana begini ke temen gue bilang, kayaknya abis Danjo Hyoji gue mau pulang deh. Jangan, nggak sopan, dia bilang gitu. Masa, gue bilang gitu. Nah, ini sekalian kita dapat insight-nya. Nggak sopan. Gue gini, maksudnya nggak sopan? Kan ruangannya gelap. Tapi nggak sopan sama orang yang ngundang. Kalau mau nonton acara fashion show, nonton sampai selesai. Kalau enggak, mendingan enggak usah. Kecuali lu punya urgency. Terutama kalau lu diundang VVIP atau duduk di front row. Masa acara belum selesai, lu udah pulang? Misalnya lu undangan Danjo Hyoji. Abis Danjo Hyoji, desainer sebelumnya, lu udah pulang aja gitu. Sementara lu duduknya front row. I'm not naming names, but a lot of people did that, gitu. Nggak sopan. Terus temen gue gini, apalagi lo, orang yang cukup dikenal orang, nggak elok. Oke, jadi gue nonton. It was the best decision of the night.
to stay untuk menahan bladder urin gue masuk ke dalam dan menyaksikan koleksinya Poppy Darsono. You know why? Oh, immaculate. Nah, menurut aku yang dilakukan IFW melalui penampilan semalam, rupanya mereka tuh sangat rajin mentoring, Wet. Dari speech Pak Menteri, Bu Menteri gitu. Mereka tuh acung jempol dengan mentoring yang dilakukan oleh desainer-desainer senior di IFW itu, Wet. Di asosiasinya apalah, gue nggak tahu, IFW lah ya. Kepada desainer-desainer muda. Bo, itu Poppy Darsono, biar kata udah sesenior itu. Dibandingin sama yang muda-muda mah ya, koleksinya ya pastilah kalah hit. Iya apa enggak? Tapi turunan tema, konsistensi, nyawa, presisi desain, duduknya di model, jahitannya, kualitas presentasinya, dor. Itu loh, jadi menurut gue, gue appreciate nih ajang fashion kayak IFW gitu. Mereka tuh nyamplungin di satu wadah desainer muda sama desainer senior supaya lu bisa belajar, Nek. Itu kan sebetulnya juga yang dilakukan oleh Java Jazz. Mereka nyampurin entertainer muda dengan entertainer senior supaya entertainer muda bisa lihat dan belajar langsung. Nah, panggilannya adalah kalau lo darah muda, bakat-bakat muda, don't get into your head too much. You know what I'm saying? Banyak juga kan, Wet, anak-anak muda, bakat-bakat muda yang udah berasa so iye banget gitu. Follower gue kan udah keren banget, anjay. Gue nih udah gila, tiap kali gue posting tuh yang nonton banyak banget mah, bro. I don't think I need to learn anything. Tiap kali gue nyanyi, gue dengan komunitas gue tuh pecah banget. Gue nonton penyanyi tua, nonton, aduh pulang aja deh. Ngapain banget gitu. No. Get out of your head, sit, watch. Itu loh maksud aku. Kadang kan gitu juga ya, Iwet ya. Sometimes this digital trend, this digital era makes us as the creator get inside our head too much. Dengan jumlah likes, dengan jumlah follower, lu berasa lu keren banget gitu. No, belajar juga. Selalu ada hal yang bisa lu pelajari dari orang lain. Betul. Mengutip, sebelum gue memberikan kesempatan lo ngomong, mengutip dari Larry King di bukunya, dia bilang gini, lo mau belajar bukan cuma dari buku, bukan cuma dari podcast, tapi lo belajar melihat, mendengar dari orang lain bekerja dan bercerita. To bring in into konteks, orang akan lupa kok kata-kata lo, baju yang lo pakai. Orang tuh akan lupa, tapi yang orang nggak akan pernah lupa adalah how you make them feel. Nah, itu sebetulnya tugas utama dari showmanship. Itu yang disebut showmanship atau tugas utama dari entertainer. When your audience go home and still linger with the feeling, you have accomplished your soul mission. Bukan lo apa lirik, lo penampilannya keren, itu cuma elemen. Tapi how you make them feel, it will leave a lasting impression on their mind, on their heart. Itu yang lo maksud sebagai entertainer. Kalau bilang ini, fashion show kok gitu? No, fashion show juga show. Kita pakai baju tuh apa sih? To leave a lasting impression, right? Gue Thank you everyone. nyambung sedikit ya sama yang lo omongin gitu. Dan ini kan kemarin gue bikin konten soal KD itu, terus abis itu gue bilang kayaknya undang kali ya KD kedua tweet gitu supaya kita bisa belajar sama KD. Terus Lila nyaut, dia bilang ini, iya kayaknya banyak yang harus belajar dari KD tentang profesionalism. Lila pernah lihat wawancara dia di mana wawancaranya sama Atta Halilintar. Jadi Atta tuh cerita gitu gimana ibu mertuanya ini selalu bangun jam 4 pagi, ibadah segala macam, dan dia nggak mau keluar dari rumah dengan belum ready.
Jadi dia selalu keluar dari rumah dalam keadaan udah ready gitu ya. Terus kemarin juga terjadi pada saat gue ke backstage gitu ya, dia titip salam buat lo by the way. Dia tuh gini, tunggu, aku belum ready, kameranya jangan dulu, dia bilang gitu. Terus gue cuman gini, oh iya, gue lupa. Dia nggak bisa, dia harus benar-benar udah proper gitu ya. Ini nyambung sebenarnya balik lagi sama entertainer muda tadi gitu ya. Untuk bisa nyampe di posisi dia dan mendapatkan gelar diva, yang gue lebih seneng nyebutnya Sri Panggung, dia itu udah beres sama skillnya dia. Dia udah beres dengan skillnya dia, dalam artian adalah nyanyinya dia udah nggak perlu raguin. Udah pasti bagus. Hafal lirik. Hafal lirik mah cemen ya, Bo. Itu kayak udah basic banget dari penyanyi gitu. Tapi gimana lo menguasai vokal segala macam itu dia udah khatam gitu. Jadi dia turun ke hal-hal detail lainnya. Nanti nyapa audiensnya gimana. Nanti dia akan nyiapin bercandaan apa. Nanti dia akan interaksinya gimana. Baru kemudian dia mikirin, gue pakai baju apa. Itu ya kemarin. Aduh, itu orang bener-bener loh. Antingnya turun berlian semua. Turun gitu, cucut-cucut gitu, goyang-goyang. Kayaknya lagi musimnya. Bu Widi juga semalam begitu tuh. Iya. Terus abis itu, wah udah deh, gue cuman gini. Gila sih. Udah bener-bener nggak ada dua gitu. Semua dipikirin gitu. Terus rambutnya bener. Panggung kedua ganti baju, ganti rambut. Lo ngerti gak sih? Kalau anak zaman sekarang tuh kayak, gue apa adanya aja men. Orang tuh suka gue apa adanya. Maksud gue gini, dia kan selalu bilang ya, dia bilang sama Melanie apa sama Ayu gitu, orang tuh bayar kamu mahal. Kamu harus kasih lihat yang terbaik dari kamu. Baju kamu, perhiasan kamu, rambut kamu. Iya gak sih? Dan gue setuju gitu. Maksud gue juga sama kayak cerita lo tadi dengan fashion show itu, it's a big stage. Dulu mentor gue pernah bilang gini, jangan pernah jangan membedakan stage-nya, ukuran stage-nya. Big stage or small stage, it's just a stage. You need to perform well. Iya kan? Iya, ini rumpi ya ngomongin KD. Ini sifatnya rumpi, tapi bentar-bentar nyambung dengan profesionalitas dia. Gue kan punya temen desainer ya, yang udah nggak usah disebut namanya lah ya. Tapi dia kan cukup sering tuh bekerja dengan selebriti, penyanyi ya. Dia bilang up to this day cuman KD yang kalau datang fitting itu dia bilang paling siap. Gue gini, lu gimana taunya Gi? Karena dia datang. Ya kesebut namanya. Gimana taunya, Bo? Gimana taunya Nek gitu? Cuman KD yang masuk butik mau fitting. Misalnya dia pesan 3 baju, dia mau fitting 3 baju. Dia akan datang dengan 6 korset dan daleman yang berbeda untuk dipakai fitting, juga dengan 6 jenis sepatu yang berbeda. Jadi dia fitting itu udah dijajarin pilihannya, baru dia naik ke atas sepatunya, ganti korset, ganti ini. Belum pernah ada penyanyi yang begitu. Sih. Bener fitting mah fitting aja gitu. Ada sepatunya nanti kayak apa? Aduh, nggak tahu ya. Tapi kayaknya kependekan deh. Tapi kayaknya kepanjangan deh. Lah gimana gue tahu pendek panjangnya lah? Gue nggak lihat sepatu lu mana. Dan ini sebenarnya nyambung guys. Bukan hanya sebagai entertainment, tapi lu juga sebagai manusia. Menurut gue ini bukan cuma pekerjaan entertainer aja. Nah, iya nggak sih? Ini tuh manusia sebagai manusia tuh memang ya balik lagi gitu bahwa lo tuh memang harus perform. Mungkin colekannya tuh adalah gini ya Iwet ya, details ya, the love for details. Kenapa sih? Nah ini boleh, aduh nyambung, banyak yang nyambung ya penonton hari ini ya kegiatannya ya, penonton Sadayana, mending nyambung pisan gitu topik-topiknya ya, aduh.
Ben, jreng. Apa? What happened? Aya naon? Notifikasinya sih Mm-mm. broadcast happen on multi channel. Jadi kayaknya ada yang ikutan nge broadcast live tadi. Ah, I don't know. Broadcast happen on multi channel anyway gitu. Makanya kalau ada ya udah. teman-teman yang suka nonton kita live di TikTok, jangan di live-in juga pakai handphone lo. Karena yang di band tuh kita yang Mm-mm. Kita berapa hari nggak boleh siaran lagi? belum lihat. Oh ya udah. Gue tadi buru-buru pindah dan balas lo juga, balas lu Iya. dulu. Iya. Jangan di relay ya marah lah yang punya platform. Anyway, kita lanjut ya. Tadi lo ngomongin apa sih? Nyambung semua. Ini itu semua nyambung. Java Jazz. Oke. Enggak, tadi kan attention to details gitu ya. Ini kan sebuah ajakan buat teman-teman untuk belajar mengerjakan sesuatu. Love kan pasti pernah dengar ya. Love is in the details gitu. The devils is in the details. Dari craftsmanship seorang entertainer, dari craftsmanship seorang desainer seperti Poppy Darsono nama yang tadi disebutkan. Kita belajar betapa mereka itu sangat detail memperhatikan hal-hal kecil. Sebenarnya yang gue tahu itu sebabnya kenapa kita tuh diajarkan seni budaya kan. Karena kan seni budaya itu kan penuh dengan hal kecil gitu. Lu lihat deh, batik, gamelan, tarian, gimana gerakan tangan tuh sedetail mungkin memiliki arti, baju daerah, semua belokan, semua relungan, semua kelokan itu ada artinya. Craftsmanship, perhatian pada detail, ya kan? Nah, kemarin tuh juga gue ngobrol sama makeup artist senior temen gue. Terus kita lagi ngomongin mengenai tren make up wet. Perbedaan tren make up artis senior sama make up artis junior gitu. Akhirnya pembahasannya sampai kepada itu, wet. Kalau make up artis senior itu karena mereka terbiasa sedikit berbeda ya, terbiasa bekerja di era tidak digital. Jadi ketika mereka bermakeup itu mereka tuh big picture aja, web gitu. Yang penting dari jauh itu udah cakep. Tapi kalau lu zoom in, foto lu zoom in, lo itu lihat tuh nggak sedetail makeup artis zaman sekarang. Kenapa? Karena makeup artis zaman dulu yang senior mungkin terbiasa real. Kan kalau dulu nggak ada, bukan era digital, wet. Orang menikmati lu makeup ya udah difoto aja. Foto nggak bisa di zoom, Bo, zaman dulu. Dan kalau foto mungkin print gitu, they rely on touch up, lighting, lampu, kemampuan fotografer. Lah kalau makeup artist zaman sekarang, foto dari handphone langsung di zoom. Kalau lu tidak detail, bye. Nah, makeup artist zaman sekarang itu kalau kerja perfeksionis, detail banget anak-anak muda itu. Aku teman gue sang makeup artist yang usianya in between. Jadi dia bilang, kita nih sebagai makeup artist senior harus belajar sebenarnya dari makeup artist anak-anak zaman sekarang. Karena mereka kerja di era digital yang semua bisa di zoom, semua bisa dilihat, semua bisa jadi mereka tuh kerja tuh detail banget, web. Gitu. Ini kan sebetulnya agak sedikit kontradiktif ya dengan obrolan kita tadi di dunia entertainment untuk memberikan pujian juga untuk anak muda gitu. Ada loh anak-anak muda yang kerjanya juga detail banget, craftsmanship-nya keren banget gitu. Yang masuk ke dalam pengetahuan aku adalah makeup artist yang kemarin baru kita diskusiin gitu. Jadi nggak pukul rata semua anak muda kerjanya nggak detail gitu. Nggak juga gitu. Ya. Setuju. Tetap harus saling belajar gitu ya. Yes. To prove the point bahwa kita nih antar generasi bisa saling menempa diri loh kalau kita mau membuka diri. Iya. Sebenarnya balik lagi gitu. Pelajarannya adalah give your best. Dan betul-betul tadi gue setuju dengan attention to detail. Karena balik lagi,
kalau lu cuman bekerja berdasarkan SOW, itu nggak akan bisa bawa lu kemana-mana. Ambil lagi konteks tadi KD. Kalau SOW-nya ya kan SOW-nya cuma nyanyi, ya gue nyanyi aja. Gue nggak perlu dandan, gue nggak perlu ngelawak, gue nggak perlu ini. Ya kan gue penyanyi. SOW gue ya nyanyi. Itu nggak akan bikin lo jadi diva kalau kayak gitu. Karena diva itu all out gitu. Sama kayak tadi lo bilang makeup artist gitu ya, yang zaman sekarang, karena dia tahu gitu bahwa oke, ini kalau makeup kayak zaman sekarang ini orang akan zoom. Jadi makeup gue harus detail banget. Itu kan juga all out. Bener nggak sih? Iya. Ini menarik menarik kembali topik ini ke mungkin pekerjaan teman-temannya. Gue kemarin juga nonton podcast gitu ya, interview dengan rupanya dia itu disebut sebagai sales and performance motivator. Bang Remaja Jaja, pasti lu kenal kan? Tahu. Dia diwawancara terus oleh Rory Sebastian. Bukan, Sebastian. Rory Ashari. Bukan dari keluarga Ashari. Rory Ashari yang nggak ada hubungannya with the Ashari sisters. Iya. Terus lagi ngomongin sales gitu. Terus lagi ngomongin pertanyaannya adalah gimana kita bersaing kalau semua, kan Bang Jaja tuh bilang gini, everyone is a salesperson. Iya kan? Berarti kan sebetulnya semua orang jualan ya. Betul. Gimana sih lo memenangkan persaingan jualan lo kalau everyone is selling the same thing as you? Apapun itu, produk atau service. Dia bilang gini, jual experience. Kalau produknya, jasanya sama, lo step up your game, bedakan lo dengan yang lain dengan menjual experience. Nyambung kan dengan tadi yang kita bahas. A true entertainer itu yang give a lasting experience. Experience itu apa sih? Sama seperti yang tadi Bang Jaja bilang kan. We are all salesperson. Mau lo entertainer, komika, lo influencer, lo tukang jahit, tukang jual kerupuk, apa. Experience. Level up your game by giving experience. Bagus ya? Gue setuju sama itu tadi. Experience itu kan feel ujungnya. Iya kan? Orang tuh impress tidak hanya dari skill lo, dari muka lo, dari dandanan lo, tapi juga dari feel yang diberikan. Tadi ada yang nyaut di kolom komen, nggak semua orang seperti KD, ada juga yang Darliah. Darliah tuh siapa ya? Uis Darliah maksudnya. Iya, gue tuh sebenarnya paling kecil hati ya. Maksudnya kalau kita lagi diskusi terus kalimatnya tuh gini, nggak semua orang seperti titik-titik, atau ya tapi kan nggak semua orang seperti titik-titik. Itu tuh gini, memang nggak semua orang seperti KD, nggak semua orang terlahir KD, nggak ada orang yang terlahir jadi KD, karena KD cuma satu, yang lu aja cuma satu, gue aja cuma satu. Tapi kita bisa belajar beberapa facet dari kehidupan pekerjaannya KD yang bisa kita adaptasi. Nah, buat aku itu tandanya orang yang punya growth mindset. Kalau orang fixed mindset tuh gini, misalnya gitu ya, aduh cantik banget ya Bu Widi Wardana, ya tapi nggak semua orang lahir secantik Ibu Widi. Emang, tapi bukan itu kan fixed mindset. Gue nggak lahir seperti dia, udah selesai. Bukan begitu. True. Dan maksud gue nggak tahu apakah tadi Darliah apa Dawiyah atau Dahlia atau siapa. Kalau memang itu yang dimaksud, dia juga bersinar di pekerjaannya dia loh. Karena dia juga maksimal. Gitu. Again, yang kita pelajari adalah balik lagi gitu, bahwa how you give the feeling to other people through what you do.
Mm-mm. through Jadi your presence gitu. iya, hanya karena kita membahas KD, terus bukan berarti kita meminta lo menjadi another KD. Enggak, Because you cannot, they will never. Ya. Atau kayak tadi kita membahas Poppy Darsono gitu. Berarti lo kalau bikin baju harus kayak Poppy Darsono. Enggak. Enggak. You get my point. The professionalism, gimana dia bekerja, gimana dia menjaga kualitas produk yang dia berikan. Kalau KD berarti jasa yang dia berikan gitu. Dan gue tuh jadi keinget gitu zaman dulu. Kita nyebutnya apa, roadshow ya Dev ya. Kita dibawa sama BCA tuh dari kota ke kota nge-MC prioritas. Itu kan juga gimana lu belajar gitu ngelihat penyanyi-penyanyi lain. Iya kan? Denada juga seperti itu. Bener-bener yang kayaknya tuh dulu kita bener-bener all out gitu. Karena mungkin I have to say this ya, semoga ini terjadi dan berlaku di semua lini. Sekarang di era AI, era digital gitu ya, ternyata web buat gue ya, ini pengalaman pribadi gue ya, nothing beats real life experience. For me ya, nothing beats real life experience. Nothing. Mau lu bilang apa? Lu jago komunikasi. Tahu dari mana? Saat aku berkomunikasi di layar jago. Coba komunikasi in person. Misalnya gitu. Aku jago nyanyi. Nyanyi di mana? Di platform sosial aku. Coba nyanyi kepada penonton live. Aku jago jualan, berinteraksi, membina hubungan dengan konsumer aku. Tahu dari mana? Karena di platform e-commerce aku bagus banget ratingnya. Coba ketemu customer secara langsung, menghadapi kritik secara langsung dan komplain secara langsung. Rasanya beda, Bo. Tempahannya beda. Jadi, berdampingan lah, pengalaman itu harus disertai. Iya, setuju. Ngadepin 1.600 orang di angka layar sama 1.600 in real life itu beda. Gue kemarin duduk ya di plenary hall. Terus kan lagi dimasukin orang satu-satu. Plenary hall-nya itu kemarin rupanya cuma di bawah dulu, baru nanti di atas gitu. Terus gue nanya sama teman gue, ini nih satu ruangan ini yang kita di bawah ini berapa orang ya? 500 kayaknya ya. Kenapa emang? Gue gini, ini segini banyak orang nih 500. Iya. Kenapa? Terus gue gini, gue berusaha pengen lihat 500 orang kalau kumpul tuh segimana sih gitu. Terus gue mencoba membayangkan, repot loh ngatur 500 orang kumpul di satu waktu bersamaan. 500 kepala punya keinginan yang berbeda-beda. Itu satu. Terus gue gini, sama gue lagi mikir-mikir aja waktu kemarin kita bikin acara Duet and the Gang itu kan 100 orang. Kan ada yang nyeletuk gini, ya next 500 orang, next 1.000 orang. Gue lagi mencoba membayangkan kalau 500 orang itu sebanyak apa gitu. Beda loh interaksinya dengan 500 orang in real life sama 1,7K. Itu 1,7K itu berarti 1.700 ya? Setengahnya deh 700 orang gitu. Belum tentu kita bisa cater 700 orang fully sama. Benar. Setuju gue. Gitu kurang lebih cerita dari panggung Java Jazz 2025. Gue seneng kemarin ternyata banyak geng duet yang hadir. Mulai dari yang menyapa gue di gate depan banget. Pas mau nunjukin tiket, itu ada satu yang nyapa gue lupa namanya kemarin. Dia baik sekali. Terus abis itu terakhir pas gue pulang, ada yang juga dari Ambon, ibu sama anaknya datang ke Java Jazz, khusus buat nonton Java Jazz. Ada Nona Ambon di sini? Iya, ada Nona Ambon Pica-Pica. Ya, dia khusus nonton Java Jazz. Terus abis itu geng duet juga. Terus abis itu ada terakhir ada beberapa lagi. Ada terakhir kemarin gue sebelum pulang tuh menuju pulang, ada yang nyamperin gue namanya Iara, umurnya baru 24 tahun. Baru 24 tahun, dia bilang aku suka nonton tiap pagi. Dan kemarin gue pas mereka ngajak gue foto, gue bilang ini besok pagi ketemu ya.
telat gue ketiduran. Sama. Maaf ya Nek ya, ketiduran capung. Iya Nek, gue juga kemarin juga aku ada disamperin ada satu model namanya siapa ya, Kiara apa ya, foto sama gue tuh, Gen Z. Dia bilang dia suka nonton, terus lagi ngantri masuk, gue di say hello sama cowok-cowok di belakang gue, ada di sepasang cowok-cowok anak muda gini, dia bilang, Om Dave aku suka nonton pagi-pagi di TikTok. Oh thank you gitu. Aku taunya pertama dari mantan aku. Awalnya aku tuh udah gak kenal loh siapa Om Dave. Aduh maaf ya, gue gini, gak apa-apa sayang. Usia kamu sama aku tuh emang udah jauh banget. Waktu aku mulai berkarir, kamu mungkin masih kecil banget gitu. Jadi iya, tapi aku setelah nonton dipaksa sama mantan aku jadi kecanduan. Sekarang aku sering nonton gitu. Terus yang lucu adalah teman di sampingnya juga gini. Sekarang teman aku nih, dia juga nggak kenal siapa Om Dave. Oh iya, nggak apa-apa, halo, gue gitu. Terus dia memperkenalkan diri, manis deh, sopan-sopan. Halo, kenalan dulu. Oh iya, aku stylist Om. Oh iya, stylist di mana? Freelance gitu. Oh, maaf ya Om kalau nggak kenal. Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Memang usia kita jauh kok. Iya, bener. Gue cuman gini. Apa namanya? Thanks to TikTok. Ya, kita bisa kumpul dengan berbagai macam lintas generasi dan juga usia, dan kita juga bisa cerita berbagai macam hal, karena hampir semua yang kemarin ketemu sama gue, karena kan gue standby ya, Bo, jadi semua orang bisa ngobrol gitu sama gue. Mereka semua bilang gini, we learn a lot from your experience, from your stories. Maksud gue kan, thanks to this platform, kita bisa berbagi cerita kita yang mungkin cuman kayak datang ke fashion show, datang ke Java Jazz, you know, kelihatannya kayak remeh-temeh aja gitu. Tapi ternyata banyak yang bisa di-share ceritanya dari situ. Nonton konser. Snippets of our lives. Yes. Udah itu aja. Iya. Iya sayang, tenang aja. Kalau ada yang nanya, ini pelangi ya? Bukan sayang, saya biangnya. Bye everyone. Besok kita kabarin ya live-nya dari akunnya siapa. Kita cek dulu. Ya kita cek dulu ya. Standby aja dilihat akun pribadi Dave, akun pribadi Iwet. Kita pasti live-nya dari akun pribadi. Bye.